Ya, halo Bang, gini Bang, saya bertanya itu kepada Bang Billy, apakah benar terjadi Yerusalem baru yang diturunkan dari surga untuk bumi yang baru dan langit yang baru seperti yang diimani oleh Kristen dalam kitab Wahyu Bang? Saya tanya dalam iman Yahudi bagaimana itu? Apa benar ada juga seperti itu? Nggak ada Yerusalem baru, nggak ada. Yang ada the next world, dunia yang akan datang. Terus juga yang ada bait suci ya, bait suci yang divine, yang apa? Yang yang kudus, bait suci kudus ya, itu ada di langit ketiga, di mana Mikael menjadi apa dikatakan itu Mikael menjadi imam besarnya untuk membawa jiwa orang-orang kudus. Itu ada di dalam Midrash soal itu. Jadi kalau Yerusalem baru, nggak ada istilah Yerusalem baru. Tapi menurut Kristen itu Bang, itu nubuatan dalam perjanjian lama Bang, di mana Yesus akan menjadi raja di Yerusalem baru itu Bang, untuk Ah, selamanya. itu orang nggak ada cerita soal Yerusalem baru malah. Makanya itu kita Wahyu idenya dari mana? Kalau di perjanjian lama, kata perjanjian baru kayaknya nggak ada, coba cek ya. Apa? Perjanjian apa? Yerusalem baru. Coba diketik, ada nggak Yerusalem baru? Gua aku Ya, cari deh. berarti berarti Yohanes menulis kitab Wahyu ini, Pak. Bang, dari mana dia ambil nubuatan seperti ini, Bang? Karena menurut orang-orang Kristen yang saya temani dialog, saya sering bertanya seperti ini, mereka mengatakan ini sudah dinubuatkan di perjanjian lama, di mana Yesus akan menjadi raja bagi manusia katanya di Yerusalem baru itu, Iya, emang begitu. Semua bagi juga bangsa gitu. Israel juga. Semua juga dibilang dinubuatin oleh orang. Semua Bagi juga bangsa gitu. Israel. Assalamualaikum. Salam. Shalom. Eh, Kalau tentang perang naga, Bang, dalam kitab Yahudi ada nggak? Nggak ada, adanya perang Gog dan Magog. Itu di kitab saya itu Bang, perang naga. Ya, gimana Abang itu, mau Bang? nggak? Menurut Mau nggak perang sama naga? Ya kan di situ dikatakan Gabriel itu dan Mikael itu memimpin malaikat Tuhan. Sedangkan naga itu yang dikatakan adalah naga tua atau iblis itu kan memimpin juga malaikatnya. Maksudnya Berarti di gimana? sini ada dua. Makasih Nur. Maksudnya gimana? Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan berperang lawan kerajaan iblis gitu maksudnya? Iya, menurut dalam kitab Wahyu Bang bahwa malaikat Tuhan yang dipimpin oleh Mikael dan Gabriel itu melawan naga tua atau isi iblis ini Nggak ada dengan yang bisa ngelawan. malaikat-malaikatnya. Dengerin, nggak ada yang bisa ngelawan penciptanya, termasuk setan. Masa setan ngelawan? Tidak ada perang Bang. Ya nggak ada namanya kerajaan Tuhan, kerajaan setan. Perang itu di mana, idenya dari mana itu tuh? Siapa yang mau ngelawan Tuhan pencipta setan? Aduh, Kalau menurut Yahudi Bang, setan itu diciptakan siapa Bang? Tuhan lah yang cipta, terus siapa yang ciptain? Kata Kristen Bang ya, maaf Bang ya, kata Kristen the bahwa Tuhan fallen itu angel. tidak pernah The fallen menciptakan angel. yang jahat-jahat, Bang. Tapi itu adalah malaikat yang malaikat yang berdosa, yang jatuh dalam dosa dan menjadi jahat. Gimana menurut Abang itu? Namanya malaikat itu nggak punya free will. Jadi mereka itu waktu ke bumi itu mereka meminta izin kepada Tuhan, biarlah kami di bumi supaya namamu dimuliakan. Tuhan bilang jangan, karena kamu tidak akan kuat melawan Yeser hara gitu. Tapi karena mereka Enggak, engko. Mari nah, mangan. buminya Tuhan izinkan mereka itu untuk ada di bumi. Akhirnya mereka menjadi fallen angel gitu. Tapi sebelumnya waktu di zaman Adam dan Hawa sudah ada yang namanya Satan, namanya Samael. Nah dia itu Satan. Gitu. Jadi Satan itu bukan ada pas di zamannya Noah itu yang generasi Erbah, bukan, sudah ada pada saat Adam dan Hawa. Dan kita bisa lihat juga di kitab Ayub ya, Ayub itu Tuhan berfirman kepada setan gitu, malah lebih hebat daripada Matius, Markus, Lukas yang Tuhan nggak pernah berfirman, tapi Tuhan berfirman kepada setan dalam kitab Ayub. Artinya, Artinya, artinya setan itu adalah
hambanya Tuhan. Kenapa? Kalau setan itu tidak ada, free will buat apa? Dan kalau free will nggak ada, setan nganggur. Nah, begitu. Jadi, iya. Jadi reward and punishment, pahala dan hukuman itu didapat dari manusia itu memilih yang baik. Dikatakan gini, reh natati levaneka hayom etakaim fet hatov fet hamavet fet hara. Pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Tuh, Tuhan suruh. Terus nanti di dalam kitab Yesaya dikatakan, aku yang menciptakan terang, aku yang menciptakan gelap, aku yang menciptakan shalom, aku yang menciptakan kejahatan. Tuh. Oh iya, Yesaya 45 bang, dari ayat 7. Iya, betul. Hosea shalom, ufre ra, aku yang menciptakan shalom, kedamaian dan juga kejahatan. Maksudnya bukan Tuhan itu oke dengan yang jahat, tapi Tuhan itu membuat sistem reward dan punishment buat manusia, pahala dan hukuman. Pilihlah yang baik supaya engkau hidup, gitu. Makanya selalu. Tapi di dalam terjemahan, ya bang, di dalam terjemahan LAI kata jahat itu nggak ada bang. Iya. Yang Yesaya 45 ayat 7 itu. Aku yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur, makanya ketika. Iya betul. Nantinya nasibnya malang disalahin Tuhan, oh iya memang ini nasib memang malang ini dari Tuhan, ya udahlah, gitu. Terima saja. Padahal ayatnya nggak begitu. Aku yang menciptakan kebaikan dan kejahatan, makanya selaras dengan Torah. Reh natati levaneka hayom, lihatlah pada hari ini aku memberikan kepadamu et hakaim, kehidupan, ve'et hatov dan kebaikan, ve'et hamavet, ve'et kematian dan kejahatan. Nah, pilihlah yang baik supaya engkau hidup. Jadi selaras. Berarti dari mana bang? Dari mana LA itu mengambil sumber terjemahan bang? Karena dia terjemahannya dengan Yahudi itu berbeda bang. Tentang Yesaya 45. Ngarang nggak jelas tuh. Makanya kedekatan, sekali lagi saya sering mengatakan kedekatan umat dengan yang namanya pencipta Tuhan itu adalah dengan kitab sucinya. Nah, kitab sucinya itu ditulis di dalam bahasa asli, ya. Ketika Torah ditulis di dalam bahasa Ibrani, ya, disitulah kedekatan esensi maksud Tuhan itu kita bisa tanggap di dalam terjemahan asli itu. Makanya bahasa Ibrani itu disebut Lashon Kodesh, bahasa yang suci bagi orang Yahudi, karena penulisan Torah dengan bahasa itu. Nah, ketika umat-umat yang mempunyai banyak terjemahannya banyak, atau bani targum atau bani terjemahan itu membaca dari terjemahannya, nah, seperti mesin fotokopi, ya, seperti fotokopi, kita fotokopi satu, kita fotokopi lagi dari yang hasil fotokopi kedua, ketiga, keempat, kelima, hasilnya pasti akan blur. Nah, begitulah kira-kira terjemahan Tanakh atau Perjanjian Lama. Itu dikatakan umat fotokopi ya, karena versi Indonesianya ya. Makanya disarankan umat Kristen kalau ingin belajar Torah, nah, jangan pergi kepada pendeta, kan dikatakan apa? Sion Tetset Torah. Nah, dari Sion datang Torah dan pengajaran dari Yerusalem. Nah, terus ada lagi perjanjian baru, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bangsa Israel. Terus pokoknya banyak. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan tanpa mengetahui teks, nah pasti itu konteks gagal. Tidak bisa lagi kita sekarang orang Kristen di Indonesia tidak bisa lagi berharap atau bersandar akan terjemahan LAI, sudah tidak bisa lagi. Ini menurut saya udah nggak bisa lagi. Jadi cara yang terbaik adalah kalian harus belajar bahasa Ibrani untuk bisa memahami teks dan konteks. Lihat ya, saya satu lagi bang, pertanyaan bang. Bagaimana pandangan orang Yahudi tentang arti anak Allah bang? Karena dalam imannya Kristen, anak Allah itu adalah Allah itu sendiri, bukan anak-anak Allah bang ya, anak Allah ya. Tanpa anak-anak. Anak Allah itu dalam pengertian mereka Allah itu sendiri. Nah, bagaimana pandangan Yahudi tentang kata anak Allah itu bang? Di dalam seluruh entire Tanakh, di dalam Tanakh yang disebut anak, ya, itu bukan berarti Tuhan beranak, hanya sebutan saja kedekatan Tuhan kepada Bani Israel.
Ya, Bani Israel aja yang disebut anak Allah itu. Atau istri masa mudaku kayak gitu. Terus banyak perumpamaan-perumpamaan yang diucapkan Tuhan tentang Israel. Ya, begini Bang, di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan ketika Yesus itu disalib karena mengaku sebagai anak Allah. Nah, makanya itu saya meminta penjelasan dari Bang Billy sebagai orang Yahudi, bagaimana bisa anak Allah ini dikatakan anak adalah Allah itu sendiri dalam iman kekristenan. Dan merujuk dari kata-kata orang Farisi dan Saduki. Bagaimana dia mengatakan pada Yesus, engkau mengaku anak Allah. Nah, dalam pengertian anak Allah di sini itu Allah sendiri, Bang. Nah, saya minta kepada Abang sebagai orang Yahudi, bagaimana pandangan anak Allah itu, Bang? Bukan anak-anak Allah seperti yang Abang tadi maksudkan. Anak Allah itu maksudnya apa itu? Ya, dari terminologinya aja udah jelas. Dari kata anak Allah, berarti dia bukan Allah. Makanya dalam dunia kekristenan pun belum satu suara soal Yesus ini Allah, sang Bapa atau bukan. Nah, mereka kan belum kompak tuh masalah itu. Ada yang bilang Yesus adalah ciptaan, ada yang bilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ada yang bilang bukan, beda itu enggak. Makanya mereka bingung soal konsep ketuhanannya, masih belum pas gitu. Tapi kalau Yahudi mengatakan dalam pemahaman Judaism kalau anak Allah ya cuma Israel yang disebut anak Allah. Tapi bukan berarti Tuhan itu beranak, karena ada ayat berkata 13 prinsip Maimonides, Tuhan itu hasil itu engu ve'enegu, tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani atau bisa disetarakan kesuciannya dengan siapapun gitu. Dengan apapun. Bagaimana Bang pandangan Yahudi tentang Yesaya 9 ayat 6 atau ayat 7 itu Bang? Apa ya, yang selalu dikatakan oleh orang Kristen inilah nubuatan untuk Yesus. Gimana Bang menurut Yahudi? Pertama itu tidak benar, karena pertama ya tadi sekali lagi nih, saya selalu di dalam perdebatan selalu saya sampaikan atau pembahasan Torah atau Tanakh, saya selalu menyampaikan Torah itu ya atau Tanakh itu juga itu bukan milik bangsa-bangsa, aslinya itu milik Kehilat Yakov, ya milik jemaah Yakov, ada di dalam Torah tuh. Ulangan 22 ayat 4 ya. Bahwa Torah itu diberikan oleh Hashem sebagai milik Kehilat Yakov. Ya, jadi untuk memahami Yesaya Torah atau Nevim atau Ketuvim dalam hal ini ya saya masuk ke dalam kitab klasifikasi nabi-nabi. Nah, nabi-nabi orang Yahudi, orang Israel yang paham kitab Yesaya itu bukan yang umat terjemahan, tapi umat-umat yang dipercayakan kitab ya dalam hal ini Yahudi. Nah, kata di situ kan Kiyelet Yulad Lanu Binitan Lanu Faiha Misrah, ya itu. Jadi Kiyelet Yulad Lanu itu anak itu sudah lahir, seorang anak telah lahir. Loh, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan. Loh, jadi kisah itu bukan 700 tahun kemudian ke zaman Yesus dari zaman Yesaya, itu tidak benar. Nah, lambang pemerintahan ada di bahunya. Loh, kapan Yesus pernah punya lambang pemerintahan waktu ketika dia lahir? Nggak pernah, gitu. Terus yang disebut Afiat, sebutnya Peleoets, ya, penasihat ajaib itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. El Gibor itu Tuhan, Afiat, Bapa yang kekal itu Tuhan. Vaikra Shemo menyebut namanya, nama siapa yang disebut? Bukan Raja Damai itu, karena kalau Raja itu dia Melek Shalom, ini Syar Shalom, Pangeran Kedamaian. Siapakah dia Pangeran Kedamaian? Itu adalah Hizkiyahu, itu kitab Yahudi dan pemahaman Yahudi yang benar. Ketika kita membahas kitab Wahyu, nah, silakan Pak Kos, apa kabar ini? Membahas karena itu kitabnya dia. Ketika perang naga apa itu naga itu perang lawan Tuhan gitu. Ya silakan bagaimana itu dia menjabarkannya. Tapi kalau yang namanya kitab Tanakh itu milik orang Yahudi. Kalau tentang Mesias Bang, gimana maksudnya? Mesias bin David dan Mesias bin Yosef Bang? Ya, Mesias ben Yosef
itu ada Mesias yang kematiannya itu membawa pertobatan bangsa Israel. Nah, jadi itu bisa siapa aja yang orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang soleh yang kematiannya membawa pertobatan. Bahkan seorang rabi besar mengatakan bahwa IDF juga bisa dikatakan Mesias ben Yosef karena kematian tentara-tentara Israel itu yang berperang itu bisa dianggap seperti Mesias ben Yosef. Gitu. Pokoknya pribadi-pribadi yang oleh kematiannya membawa pertobatan bangsa Israel sehingga Mesias ben David akan segera datang. Gitu. Nah, kalau soal Mesias ben David, sampai sekarang kita belum tahu Mesias ben David siapa. Kita masih menanti kedatangan Mesias karena pertama Eliyahu Hanawi belum ada. Harus ada Elia dulu memperkenalkan, memberitahukan kepada dunia ini Mesias gitu. Nah, Mesias belum datang karena belum ada Elia. Terus ketika Mesias datang, ya, bumi ini kembali kepada nature awalnya, sifat alami awalnya. Makanya dikatakan nanti kan serigala akan makan rumput bersama domba, gitu kan. Anak kecil akan bermain dengan ular tedung. Artinya tidak ada yang berbuat jahat di Gunung Kudusku katanya. Terus memang binatang-binatang itu singa apa yang sekarang itu makan membunuh sesamanya, aslinya itu memang tidak makan daging. Di manusia juga begitu. Baru di zaman di era ketika Hawa memberikan buah kemengetahuan baik dan jahat kepada Adam, dia juga memberikan kepada para binatang. Nah, itu sehingga sifat alami. Kalau Tuhannya Yahudi siapa, Bang? Nama Tuhannya. Oke, kita menyebutnya Hashem atau Adonai. Ketika kita sedang berbicara kayak begini, atau kita sedang membaca itu kita bacanya Hashem. Tapi ketika kita sedang di dalam berdoa, ya sembahyang, kita menyebutnya Adonai.